masuk ke mikroekonomi deh. Kita bisa ngomongin tentang finansial secara personal gitu ya. Iya. Saran finansial paling masuk akal untuk teman-teman 20-an atau baru masukin 30-an yang menonton ini. Oke, kalau di buku itu di sesi mikronya kan gue ngebahas soal supply and demand, gue ngebahas Ya. soal utilities, gue ngebahas diminishing of return segala macam. Nah, soal saran di itu gue masukin ke ekonomi terapan, Mas. Ya. Jadi aku masukin ke ekonomi terapan sesuatu yang mungkin banyak sekali di buku-buku pengantar ilmu ekonomi sebelumnya itu belum masuk ya, kayak behavioral economics juga belum masuk atau masuk senangan ilmu ekonomi itu kan berkembang terus-terusan. Jadi kita lihat dari skup paling besar dulu. Ketika Great Depression itu terjadi gitu, orang berpikir bahwa government spending itu penting gitu. Oh, Keynesian itu bisa menyelesaikan Great Depression. Waktu stagflasi terjadi, oh nggak bisa nih Keynesian sistem government spending itu udah nggak jalan, tetap aja jadi masalah neoliberalism naik gitu segala macam. Tahun 2008 balik lagi pakai Keynesian untuk nge-control suku bunga segala macam. Jadi ekonomi itu berkembang terus. Kayak dulu setiap orang itu mengasumsikan manusia itu selalu mengambil pilihan paling rasional, Homo economicus, Ya. ya kan? Nah, Kahneman itu ngebantah enggak setiap manusia itu ngambil keputusan itu rasional. Ada behavior di situ. Nah muncullah, menanglah mereka Nobel kan. Dan itu kan esensi dasar nih paling. Itu berpengaruh banget sama ilmu ekonomi karena ketika orang mengukur tingkat utilitas itu jadi oh iya ya belum tentu ketika pilihan ini diambil itu nggak rasional loh gitu. Justru Benar. mungkin jadi ini paling rasional. Nah kalau saran finansial personal tiap orang yang salah satunya aku bahas di situ ya. Banyak banget orang kan bikin rumus gitu. 50, 30, 20 kayak gitu kan. Nah, itu yang standar baku tuh yang muncul di era media sosial sekarang atau investasi harus ini atau apa. Tapi balik lagi paling dasar. Itu tergantung seberapa banyak loh uang yang kamu punya gitu. Kalau misalnya uang kamu punya katakan cuma 5,2 juta standar UMR Jakarta dan kamu harus ngehidupin keluarga. Pakai rumus 50, 40, 30, 20, kamu bukannya berinvestasi, kamu meninggalkan beban buat orang lain gitu. Pemenuhan kebutuhannya itu lebih sulit. Jadi nilai dari 5,4 juta itu yang harus kamu naikin gitu. Berarti kamu harus bukan butuh untuk nunjuk berbasket-basket, tapi butuh meningkatkan income dulu nih. Setuju. Revenue 5,2 juta baik apa? Oh banyak solusinya gitu. Pekerjaan tambahan, pekerjaan sampingan, atau pos-pos yang bisa digarap selama itu tidak menyalahin hukum dan aturan berlaku ya lakuin. Dan kalau emang butuh pertambahan misalnya 5,2 juta dan harus tambah berarti nggak ada ruang gambling dong di situ. Harus cari risknya yang rendah gitu. Ya. Supaya nilai ini nambah terus-terusan gitu. Nah itu yang harus dipahamin orang. Makanya aku pakai rumus itu ada yang namanya atap, ada yang namanya dinding, ada yang namanya lantai kan. Jadi nggak serta-merta, wah yang paling penting itu planningnya seperti apa, enggak juga. Income-nya dapat dari mana dulu kan ada atapnya gitu. Rumah kalau nggak ada atapnya ya kolaps juga. Planning itu planner itu di dindingnya gitu ya. Atau investment itu di dindingnya atau income itu di atapnya, itu kan udah kita breakdown satu-satu gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diingat orang-orang. Jadi di zaman sekarang dengan volatilitas yang luar biasa sekali yang nggak ketebak sama sekali, kupikir pilihan realistis itu udah pilihan paling masuk akal di era ini ya. Bukan tentang menggandakan uang yang kamu punya sekarang, tapi store of value-nya gitu.